Hello, we meet again in Cross Interest English Lessons with me, Mr. Gading. And in this meeting, we will try to discuss the practice questions about the cause and effects that have been given at the first meeting. Before we start discussing the exercises of the previous meeting questions, we will clarify a little more about the use of conjunction in causes and effects. As, because, and since are all English conjunctions. As, because, and since membantu pembicara menghubungkan hasil dari sesuatu atau tindakan dengan alasannya atau mengapa itu terjadi. Why are you watching this video? You are watching this video because you want to learn English. Jadi saya bertanya kepada kalian. Saya bertanya karena suatu alasan dan Anda memberi saya jawaban dengan memberi saya alasan menggunakan kata because. Jadi because adalah contoh dari konjungsi causal yang berarti konjungsi yang dapat Anda gunakan untuk berbicara tentang suatu sebab. Dan ini merupakan sebuah kesulitan membedakan ketika kita belajar bahasa Inggris, kita akan mencoba memecahkan permasalahan tersebut dalam penggunaan as, since, dan because. Oke, mari kita lihat beberapa kalimat yang kita miliki di papan tulis. Jadi kalimat pertama yang akan kita lihat adalah untuk kata as. I hope they've decided to come as I want to hear about their India trip. Jadi, apa arti kata as di sini? Kata as memiliki makna seperti because. Sekarang mari kita lihat kalimat kedua yang kita miliki. We've no dessert in the house because you ate all the ice cream last night. Bisakah kalian temukan perbedaannya? Di sini kita mencoba untuk fokus pada alasannya. Because you ate all the ice cream last night. Karena Anda makan semua es krim tadi malam. Jadi di sini fokusnya adalah pada alasannya. I hope they've decided to come as I want to hear about their India trip. Di sini fokusnya adalah pada penyebabnya. I hope they decided to come. Ini adalah penyebabnya. Karena mereka berada di luar kota, jadi itu sebabnya saya menggunakan as. Karena di sini fokusnya adalah pada penyebabnya dan di setiap kali Anda fokus pada hasilnya, Anda ingin menggunakan kata because. Mari kita lihat kalimat ketiga yang kita punya. They're rather expensive since they are quite hard to find. Jadi, since umumnya tidak digunakan sebagai pengganti because. Tetapi ini juga merupakan opsi yang dapat Anda gunakan sebagai pengganti because. Tetapi jika Anda ingin fokus pada alasannya, kalian ingin menggunakan because. Dan jika kalian ingin fokus pada penyebabnya, maka kalian menggunakan kata as di sini. Contoh kalimat lainnya. We have dessert as we watch our favorite TV show. Jadi mari kita coba dan ganti kata ini dengan kata because dan cari tahu apakah itu masih berarti hal yang sama dengan sebelumnya. We have dessert because we watched our favorite TV show. Kami memiliki makanan penutup karena kami menonton acara TV kami. Jadi di sini kata as tidak berarti because atau tidak ada yang memiliki makanan penutup karena mereka menonton acara TV favorit mereka. Ini bukan hubungan cause and effect. Itu lebih memainkan peran yang berbeda. We have dessert while we watch our favorite TV show. Kami memiliki makanan penutup sementara kami menonton acara TV favorit kami. Jadi di sini kata as sama artinya dengan while atau sementara. Kita berbicara tentang sesuatu tindakan yang sedang terjadi. So, while we were watching TV, we were also having our dessert. Jadi, saat kami menonton TV, kami juga menikmati makanan penutup. Kedua hal itu terjadi secara bersamaan, yang berarti semua terjadi secara bersamaan pula. Mari kita lihat kalimat berikut. Because breathing is something we do automatically without thinking.
Pernahkah Anda mendengar sesuatu seperti ini sebelumnya? A sentence starting with because. Jadi, jika saya mengajukan pertanyaan kepada kalian, why do we not think about breathing? Karena bernapas adalah sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Jadi di sini kata because berbicara tentang alasan seperti sebelumnya, tetapi di sini kalimat itu sendiri dimulai dengan because. Sekarang kalian harus sangat berhati-hati karena kita dapat menggunakannya karena di awal kalimat hanya ketika kita berbicara. Jika Anda menulis jawaban atau kalimat tertentu dimulai dengan because, secara tata bahasa akan benar-benar salah. Jadi Anda hanya bisa menggunakan bahasa Inggris lisan. Biasanya digunakan untuk pertanyaan yang dimengerti. Sebuah pertanyaan yang sudah kalian pahami dan kalian hanya ingin memberikan jawaban yang tidak lengkap. Jawaban yang tidak lengkap karena pendengar sudah tahu pertanyaannya. Now let's look at the next sentence that we have under since. Ini sangat rumit. It's been 2 weeks since I have spoken to John. Oke, mari kita coba ganti dengan because seperti yang kita lakukan pada kalimat sebelumnya. It's been 2 weeks because I have spoken to John. Apa itu masuk akal? Jadi saya kira tidak. It's been 2 weeks since I have spoken to John was 2 weeks ago. Sudah 2 minggu sejak saya berbicara dengan John, berarti bahwa yang terakhir saya berbicara dengan John adalah 2 minggu yang lalu. Ini berbicara tentang momen di masa lalu. Ini berbicara tentang periode waktu mulai dari saat tertentu di masa yang lalu hingga masa yang sekarang. Jadi ini akan menjadi masa lalu bagi kalian dan ini akan menjadi saat ini dan ini akan menjadi masa depan. Jadi tindakan tertentu di masa lalu terjadi di sini dan itu berlangsung sampai sekarang. Jadi disitulah Anda dapat menggunakan kata since untuk berbicara tentang periode waktu. Hanya untuk mengingatkan kalian, ketika menggunakan as sebagai pengganti while, yang berarti untuk tindakan yang terjadi secara bersamaan, ketika dua tindakan terjadi pada saat yang sama, tetapi kita menggunakan since untuk berbicara tentang tindakan yang terjadi di masa lalu dan sedang terjadi sampai saat ini, sampai sekarang. Oke, sekarang mari kita lihat serangkaian kalimat terakhir. As we know each other, there's no need for introductions. Di sini kita menggunakan kata seperti di awal kalimat dan seperti yang saya katakan. Kalian tidak boleh menggunakan karena di awal kalimat sangat sering, terutama ketika Anda atau terutama ketika kalian sedang menulis tetapi tidak seperti itu. Kalian dapat menggunakan seperti di awal kalimat bahkan ketika Anda sedang menulis. Itu akan benar. Jadi ini adalah pengganti yang sangat baik karena ketika Anda menulis dan bahkan ketika kalian berbicara, kedengarannya jauh lebih daripada memulai kalimat dengan karena. Jadi karena itu saling mengenal. Tidak perlu untuk intro. Ini berarti bahwa karena kita sudah saling mengenal, tidak perlu memperkenalkan diri. Jadi harap berhati-hati bahwa ketika Anda memulai kalimat dengan S, harus ada koma di antara klausa utama yang ini seperti yang kita ketahui saat ini seperti yang kita ketahui satu sama lain dan klausa kedua tidak perlu diperkenalkan. Jadi harus ada koma yang menghubungkan kedua kalimat tersebut. Mari kita lihat kalimat ketiga atau pertanyaan ketiga. Since you ate the ice cream last night, we don't have any for tonight. Bisakah Anda menebak arti dari yang kita bicarakan dalam pernyataan ini? Since you ate ice cream last night, we don't have any for tonight. Mari kita coba ganti dengan mari kita coba dan ganti ini menjadi because you ate the ice cream last night, we don't have any for tonight. Jadi ini adalah bagaimana kalian dapat mengganti because dengan sejak, karena seperti yang kita ketahui atau seperti yang saya katakan, itu karena bukan cara yang sangat baik untuk memulai pernyataan. Jadi kalian dapat menggunakan as atau since di situ. Jadi ini adalah cara berbeda yang dapat kalian gunakan sebagai as, because dan
Sin dalam berbicara tentang hubungan sebab dan akibat, dan kadang-kadang juga berbicara tentang waktu. Ketika Anda ingin mengganti kata, sementara kalian dapat menggunakan s, dan kadang-kadang ketika Anda ingin berbicara tentang sesuatu saat di masa lalu, Anda dapat menggunakan since. Okay, so that's the discussion for exercise assignment related to cause and effect for today. And for today, our lesson is enough to end here, and have a good day. See you.